Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tian Arman Septian, siswa SMK Negeri 2 Ciamis, kelas 13 Desain Interior dan Teknik Furnitur. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan gambar kerja furniture, yaitu gambar kerja furniture Credenza. Pada penggambaran kali ini saya menggunakan skala 1:10 dengan satuan ukuran cm. Baik teman-teman, sebelum lebih lanjut mengenai penjelasan gambar kerja ini, sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa informasi terkait rencana pembuatan Credenza ini. Saya merencanakannya bahwa pembuatan Credenza ini akan menggunakan bahan material kayu olahan dan kayu solid. Untuk bagian kabinetnya saya akan menggunakan bahan kayu olahan, dan untuk bagian kakinya saya akan menggunakan bahan kayu solid. Nah, untuk kayu olahan yang akan saya gunakan yaitu bahan kayu olahan berjenis multiplex dengan ketebalan 18 mili dan ketebalan 5 mili. Saya juga akan memberitahukan bahan finishing yang akan saya gunakan pada Credenza ini. Untuk bagian kabinetnya saya akan menggunakan bahan finishing HPL, dan untuk bagian kakinya saya akan menggunakan bahan finishing Furnitur. Baik teman-teman, langsung saja kita menuju pembahasan gambar kerja Credenza ini. Nah, gambar kerja Credenza ini terdapat beberapa bagian, salah satunya yaitu bagian tampak atas, tampak depan, tampak samping, tampak belakang, potongan 1, potongan 2, gambar bukaan komponen, dan gambar isometri. Nah, saya juga akan informasikan kepada teman-teman bahwa dalam membaca gambar kerja itu kita harus membaca gambar kerja secara tersusun dan sistematik. Gunanya itu agar semua informasi pada gambar kerja dapat tersampaikan kepada kita selaku pembaca. Karena pada dasarnya antara satu bagian gambar kerja dengan bagian lainnya itu hubungannya sangat erat. Baik teman-teman, saya akan jelaskan mulai dari tampak atas dulu. Nah, pada tampak atas ini dapat kita peroleh bentuknya seperti ini. Nah, Credenza yang akan saya buat itu jika digambarkan dari tampak atas wujudnya akan seperti ini. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa jenis garis dan ada simbol-simbol. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu garis kontinu seperti ini, teman-teman. Ini menandakan garis objek utama. Dan untuk garis putus-putus seperti ini menandakan garis objek yang terhalang objek utama, atau bisa dikatakan garis objek bagian dalam. Nah, untuk simbol seperti ini teman-teman, ini bukan sembarang simbol, tapi ini memiliki makna, yaitu ini memiliki makna ini untuk melambangkan sebuah skrup. Nah, gunanya simbol seperti ini yaitu sebagai titik acuan nanti pemasangan skrup itu direncanakannya di mana saja. Nah, untuk garis-garis yang ada di tepi ini, garis-garis yang ada di tepi objek utamanya ini merupakan garis ukuran. Nah, gunanya garis ukuran ini untuk memberikan kejelasan informasi mengenai ukuran yang digunakan pada gambar kerja. Nah, teman-teman, dapat kita lihat bahwa
ukuran panjang dari kabinet Credenza ini yaitu panjangnya sekitar 140 cm dan untuk lebarnya yaitu 35 cm. Nah, untuk ketebalan dindingnya yaitu 2 cm. Nah, sebelumnya saya juga akan memberikan pemahaman pada bagian ini. Nah, kan tadi saya sebutkan bahwa kayu olahan yang akan saya gunakan itu memiliki ketebalan 18 mili. Nah, kenapa saya di sini memberikan keterangan ukurannya 2 cm? Mengapa tidak 18 mili? Saya asumsikan bahwa multiplex 18 mili itu telah di finishing HPL luar dan dalam sehingga menghasilkan ukuran 2 cm karena sebagian besar finishing HPL itu memiliki ketebalan kurang lebih 1 mili. Nah, untuk informasi mengenai ukuran pada bagian tampak atas ini dapat kalian lihat dan dapat kalian pahami sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian selanjutnya. Pada bagian selanjutnya ini kita menuju ke bagian tampak depan. Nah, untuk tampak depan Credenza yang akan saya buat ini digambarkan seperti ini. Pada bagian ini kita dapat memperoleh beberapa informasi yang belum didapatkan pada bagian tampak atas. Salah satunya informasi yang belum didapatkan yaitu ketinggian kabinet dan ketinggian kaki, panjang kaki. Nah, pada tampak depan ini telah kita ketahui bahwa tinggi kabinetnya itu sekitar 35 cm dan untuk ukuran kakinya dapat kalian lihat sendiri. Nah, pada bagian ini ada beberapa simbol lagi. Nah, ini simbol seperti ini menandakan bahwa ini adalah handle laci atau handle pintu. Saya gambarkan seperti ini. Nah, untuk pada gambar tampak depan ini ada simbol seperti ini. Simbol segitiga seperti ini dengan garis putus-putus. Ini menandakan garis potongan. Nah, ini untuk angka 1 di sini ini menandakan potongan 1. Nah, garis potongan ini berfungsi untuk memberi tanda bahwa jika Credenza ini dipotong dari tampak depan akan menghasilkan tampak potongan seperti yang ada di sampingnya. Nih, seperti ini teman-teman. Nah, fungsi dari gambar potongan itu yaitu memberikan informasi yang belum didapat pada gambar sebelumnya. Biasanya untuk gambar potongan ini kita dapat melihat arsiran seperti ini menandakan arsiran multiplex, dan untuk arsiran seperti ini menandakan potongan kayu. Nah, pada bagian gambar potongan biasanya kita dapat memperoleh informasi yang lebih mendetail. Nah, untuk pada bagian gambar potongan ini saya akan memberikan penjelasan pada bagian ini. Nah, ini pasti teman-teman bertanya, ini ukuran 0,2 cm ini menandakan bahwa antara top kabinet dan top laci ini memiliki jarak atau space. Nah, di sini fungsinya yaitu agar nanti saat lacinya dimasukkan atau dikeluarkan tidak terjadinya gesekan yang menyebabkan kerusakan pada setiap komponennya. Nah, pada bagian potongan ini kita dapat informasi yang berbeda, yaitu dapat mengetahui informasi berupa ketinggian keseluruhan antara kaki dan top kabinet, yaitu sebesar 59 cm.
Baik teman-teman, saya akan melanjutkan kepada pembahasan selanjutnya, yaitu gambar tampak samping. Nah, untuk gambar tampak samping ini bisa kita lihat bersama. Untuk informasi di sini mengenai ukuran, sebenarnya ini informasi telah disampaikan di beberapa tampak sebelumnya. Nah, pada bagian tampak samping ini dapat kita lihat ada garis potongan lagi seperti tadi di atas, yaitu garis potongan untuk potongan nomor 2. Nah, untuk potongan nomor 2 ini kita asumsikan bahwa kradenjanya akan dipotong dari tampak samping dan akan menghasilkan potongan seperti ini teman-teman yang ada di sampingnya. Nah, untuk tampak potongan 2 ini kita dapat memperoleh beberapa informasi yang belum didapatkan pada bagian lainnya. Salah satunya yaitu panjang dari lacinya yaitu sebesar 38,6 cm. Nah, untuk selanjutnya yaitu gambar tampak belakang. Nah, pada gambar tampak belakang ini terdapat beberapa garis. Nah, ini untuk garis yang putus-putus ini menandakan garis objek yang ada di dalam, dan untuk garis yang ada di garis kontinu yang ada di luar ini menandakan garis pada sisi kabinetnya. Dan untuk garis kontinu yang ada di yang kedua ini yaitu menandakan ini garis untuk objek multiplex yang berukuran 5 mili. Nah, pada bagian ini rencananya saya akan membuat cowakan menggunakan mesin router sehingga permukaan sisi kabinet dengan permukaan penutupnya akan rata. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan pada gambar bukaan komponen. Nah, gambar bukaan komponen ini memberikan informasi yang lebih mendetail terkait bagaimana komponen-komponen ini disusun dan bagaimana komponen ini bisa dirakit. Nah, pada bagian ini kita dapat memperoleh beberapa informasi, salah satunya yaitu material yang digunakan pada setiap komponen dan finishing yang digunakan pada setiap komponen. Nah, untuk bagian-bagiannya dapat kita lihat teman-teman, di sini sudah cukup mewakili bagi teman-teman yang merasa kebingungan dengan gambar 3D-nya. Dengan melihat gambar bukaan komponen ini, saya harapkan teman-teman bisa memahami gambar kerja yang telah saya buat. Baik teman-teman, saya akan beralih ke gambar selanjutnya, yaitu gambar terakhir, gambar isometri. Nah, gambar isometri ini saya rasa gambar yang aplikatif dan komunikatif. Untuk teman-teman yang belum memahami pada gambar-gambar sebelumnya, saya harapkan dengan melihat gambar isometri ini dapat memahami gambar kerja dan maksud dari gambar kerja yang telah saya buat. Nah, inilah bentuk kredenja yang akan saya buat. Bentuknya seperti ini, dan untuk ukuran detailnya telah saya sampaikan di bagian atas teman-teman. Nah, beginilah bentuknya teman-teman. Mungkin dicukupkan sekian penjelasan dari saya mengenai gambar kerja kredenja yang telah saya buat. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang informasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.